Oke, bagian berikutnya kita melihat bagaimana penyelesaian sebuah persoalan optimasi dengan menggunakan pendekatan grafik. Kita akan menggunakan ilustrasi sebuah contoh bagaimana proses produksi kita menggunakan pendekatan grafik ini. Persoalan yang kita gunakan sebagai contoh di sini adalah perusahaan ternak menghasilkan pakan, ada dua jenis yang dihasilkan, yaitu jenis A, kita simbolkan dengan X1, dan jenis B kita simbolkan dengan X2. Masing-masing jenis pakan itu membutuhkan sumber daya yang disebutnya sebagai bahan baku 1 dan bahan baku 2 dengan komposisi penggunaan masing-masing setiap unit yang harus dihasilkan, apakah itu jenis A maupun jenis B, adalah seperti tabel ini. Jumlah bahan baku yang tersedia untuk bahan baku 1 ada 10, bahan baku 2 ada 36. Kemudian terkait dengan fungsi tujuan nanti, bahwa ada informasi keuntungan itu untuk X1 adalah Rp4 dan X2 adalah Rp5 per unitnya. Kemudian permintaan untuk jenis pakan A yang kita sebutkan X1 tadi dibatasi tidak lebih dari 4 unit. Maka dari tabel inilah kita bisa menentukan bagaimana fungsi tujuan dan bagaimana fungsi kendalanya. Nah, terus bagaimana kita rumuskan persoalan tadi dalam model linear programming. Nah, terkait dengan informasi yang sudah kita peroleh tadi, maka kita bisa merumuskan fungsi tujuannya adalah maximize terkait dengan keuntungan, bahwa Z itu sama dengan 4X1 plus 5X2. 4 dan 5 tidak lain adalah harga masing-masing jenis pakan tadi. Kemudian subjek to kendala pembatasnya. Jadi ada bahan baku 1 dan bahan baku 2, masing-masing dibatasi 10 dan 36. Lengkapnya adalah fungsi kendala pertama. Kemudian ini adalah fungsi kendala yang kedua. Kemudian ini fungsi kendala yang ketiga tadi, pasar tidak boleh lebih dari 4 unit kemampuan untuk menyerap produk. Kemudian ini yang kita kenal dengan syarat non-negatif. Kemudian kita lihat satu persatu bagaimana kita gambarkan secara grafis masing-masing kendala. Itu yang pertama, X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 10. Maka kita gambarkan di dalam sebuah grafik dengan sumbu X1 dan X2 sebagai sumbu datar dan sumbu vertikalnya. Ketika kita misalkan X1 sama dengan 0, maka kemudian kita peroleh X2-nya adalah sama dengan 5, gitu kan? Maka kita mendapatkan satu titik ordinat 0,5, itu ada di sini. Gitu. Dan sebaliknya, ketika X2 kita andaikan sama dengan 0, maka kemudian kita mendapatkan X1-nya sama dengan 10, sehingga kita mendapatkan ordinat lagi 1, 10,0. Dari dua titik itulah kita tarik garis lurus, ya, tarik garis lurus, kemudian itulah garis untuk fungsi kendala yang pertama. Karena di sana tadi lebih kecil sama dengan, maka kemudian termasuk juga area yang ada di bawah garis itu. Gitu ya. Oke, ini adalah area yang memenuhi fungsi kendala pertama. Kemudian fungsi kendala kedua, ya, 6X1 plus 6X2 lebih kecil sama dengan 36. Dengan cara yang sama tadi, kita andaikan X1 sama dengan 0, kita andaikan X2 sama dengan 0, akhirnya mendapatkan dua titik ini. Dua titik ordinat masing-masing 0,6 dan 6,0. Dari dua titik itu, kemudian kita tarik kembali garis lurus. Ya. Kemudian, karena di situ tadi lebih kecil sama dengan 36, maka kemudian ini juga termasuk daerah yang ada di bawahnya. Kemudian ini adalah subjek to kendala yang ketiga. Tadi X1 lebih kecil sama dengan 4. Ini menggambarkan daerah pasar. Maka kita gambarkan secara grafis berupa garis tegak. Yang di sini berarti bahwa setiap titik yang berada di garis itu nilainya sama dengan 4. Kemudian kita gabung dari fungsi kendala pertama
kedua, dan ketiga tadi. Ya kan? Maka kalau kita gambarkan di sini menjadi satu area gitu kan. Nah, ini merupakan area yang dibatasi oleh tiga fungsi kendala tadi. Di mana itu areanya? Kita akan melihat lebih jelas di grafik selanjutnya ini. Bahwa dari tiga fungsi kendala tadi, ya, yang sudah kita gambarkan sebelumnya, maka kita bisa menarik satu area yang memenuhi ketiganya, yaitu adalah yang berarea disebutnya sebagai daerah berwarna merah ini. Ya, jadi yang diwarna dengan merah itu, itulah yang disebut dengan visible area. Gitu. Jadi disitulah kita bisa melihat ada beberapa sudut. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, itu kan, yang masing-masing juga merupakan titik potong dari berbagai garis masing-masing, gitu ya. Nah, titik P salah satunya tadi itu adalah merupakan titik potong dari dua fungsi kendala, yaitu fungsi kendala X1 plus X2, X2 sama dengan 10, dan 6X1 plus 6X2 sama dengan 36. Nah, kalau kita potongkan garis itu ya dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan dua angka di sini, yaitu X2 sama dengan 4 dan X1-nya sama dengan 2. Maka titik B itu ordinatnya tidak lain adalah 2,4. Jadi ini merupakan titik potong dari dua fungsi kendala yang tadi. Kemudian dari beberapa titik yang ada di visible area yang warna merah tadi, itu kan, kita bisa melihat eh, di masing-masing titik itu kita uji bagaimana nilai Z-nya yang merupakan fungsi tujuannya tadi. Sebagai contoh misalnya di titik origin, titik O itu kan, kita masukkan nilai X1 dan X2-nya masing-masing sama dengan 0. Sehingga kita peroleh Z0 sama dengan 0 itu kan. Kemudian pada titik A, ya, titik A tadi, ya, kalau kita cari titiknya adalah 0,5 dan kita masukkan angka 0 dan 5 masing-masing sebagai X1 dan X2, kita akan memperoleh nilai ZA-nya sama dengan 25. Demikian pula dengan cara yang sama kita peroleh di titik D sama dengan 16 dan titik B sama dengan 28. Nah, dari beberapa titik yang tadi membatasi, saya tunjukkan kembali eh, areanya tadi yang warna merah. Nah, titik-titik inilah yang kita mencari titik ordinatnya, kemudian kita masukkan di fungsi tujuannya, kemudian kita akan mendapatkan nilainya masing-masing. Dan dari 1, 2, 3, 4, 5 titik tadi, maka Anda bisa menemukan satu titik yang nilainya maksimum. Dan itu terjadi di mana? Terjadi di titik B. Berapa nilainya tadi? Nilainya 28. Nah, inilah bagaimana kita menetapkan fungsi tujuan, nilai maksimum ada di mana dengan menggunakan pendekatan grafik. Oke, kira untuk materi kali ini cukup. Selamat belajar.